Halo teman-teman semua, kembali lagi ke dalam live TikTok aku ya. Seperti biasa, jaringan gak bagus kak. Kak Mira coba boleh keluar dulu dari live aku, terus gabung lagi Kak Mira. Ya kadang mereka kayak gitu tuh TikToknya. Oke teman-teman, gimana kabar kalian? Di sini udah pada ujian atau akan ujian entah besok atau lusa? Ada di sini yang belum ujian atau yang udah ujian nih. Nah, kali ini kita bakal bahas soal-soal yang sering banget muncul ya waktu ujian. Entah itu D3 ataupun D4 maupun S1 profesi ya. Untuk malam ini ada 6 soal teman-teman yang bakal kita bahas. Nah, salah satunya ada di soal ini ya. Ini soal nomor 1 terkait sterilisasi. Nah, jadi salah satu bocorannya ya untuk D3, D4, dan S1 profesi itu ada cara sterilisasi alat ya, sterilisasi alat medis, entah itu alat infartu ataupun alat pengecekan after IVA ya teman-teman ya, seperti itu. Entah itu pemasangan IUD ya, cara mensterilkan alatnya bagaimana. Kak masuk tahap 2, oke siap Kak Evi, semangat ya. Jadi dipelajari lagi nih bocoran-bocoran soal dari teman-teman kita yang sesi pertama. Kemungkinan besar itu masih sama ya, karena kan kisi-kisinya juga sama. Kemungkinan FR atau bocorannya juga masih sama. Nah silakan dijawab dulu untuk soal nomor 1 teman-teman. Tapi sebelum ke jawab soalnya, jangan lupa disiapin dulu kertas kecil-kecilnya untuk menghitung benar berapa dan salah berapa. Untuk malam ini ada 6 soal ya teman-teman ya, jadi mix. Ada sterilisasi, kemudian ada terkait anemia ya, kemudian ada KB1. Oke teman-teman, silahkan dijawab dulu untuk soal nomor 1. Ini masih semangat ya untuk persiapannya ya. Ini sebenarnya bukan persiapan lagi, tapi emang harus bertempur nih terhadap ujian P3K teman-teman ya. Semoga hasilnya memuaskan ya. Nanti yang belum ujian semoga hasilnya memuaskan, dan yang udah ujian semoga kalian lanjut ke tahap penerimaan NIP ya teman-teman ya. Masih Kak besok ujian, semangat Kak Detris ya, dan teman-teman yang lain semangat juga. Oke teman-teman, silakan dijawab dulu untuk soal nomor 1, kita baca bareng-bareng. Seorang bidan akan melakukan sterilisasi pada alat-alat kebidanan yang digunakan setelah membantu persalinan. Alat tersebut terdiri dari klem tali pusat, ya, gunting episiotomi, pinset, nail pulder, setengah koher. Apa langkah terbaik untuk memastikan semua alat benar-benar steril sesuai standar prosedur? Ada yang A, ada yang B, ada yang lain jawabannya teman-teman. Ada yang A tadi aku lihat ya, ada yang A, ada yang B, ada yang D ya. Ya, kakak wanita bahagia D ya. Kakak udah ujian belum? Kakak wanita bahagia udah ujian belum? Semoga teman-teman di sini hasilnya nanti memuaskan ya. Nah, jadi kita langsung aja ke jawabannya untuk soal nomor 1 ya. Bagaimanakah mensterilkan alat ya sesuai dengan benar-benar steril sesuai dengan standar prosedur. Nah, jadi kita lihat dulu nih alat apa. Ya, di sini adalah alat partuset teman-teman ya. Ada klem tali pusat, gunting episiotomi, pinset, nail pulder, setengah koher, itu adalah partuset. Nah, di mana itu sterilnya harus benar-benar steril ya untuk menghindari yang namanya infeksi nosokomial ya teman-teman ya, di rumah sakit ataupun di fasilitas kesehatan. Nah yang pertama itu harus direndam dengan klorin ya. Langkah pertama rendam dengan klorin seperti biasa, SOP sterilisasi alat. Jadi rendam dulu dengan klorin. Klorinnya berapa? 0,5%. Perbandingannya berapa teman-teman? Perbandingan rendam klorinnya itu berapa? Coba komen-komen di kolom komentar ya. Rendaman klorin dengan air ya itu berapa banding berapa teman-teman? Ada yang tahu di sini? Silakan komen-komen di kolom komentar. Ya benar Kak Feli ya, Kalia ya, 1:9. Nah ini adalah perbandingannya, dihafal-hafal ya teman-teman ya, takut nanti keluar ya terkait perbandingannya. 0,5% alkohol dengan perbandingan klorin ya dengan perbandingan 1:9 ya, seperti itu. Nah kemudian direndam dengan klorin berapa menit teman-teman? Direndam dengan klorinnya berapa menit? Jadi rendaman klorin itu nggak boleh lama-lama ya, dan karena klorin itu sifatnya korosif teman-teman ya, bisa membuat alat kita karat seperti itu. Kalau udah karat udah nggak bisa dipakai lagi teman-teman, karena nanti pasiennya bisa terkena tetanus. Nah berapa? 10 menit ya. Jadi direndam klorin selama 10 menit. Nah setelah direndam selama 10 menit, apa lagi yang harus dilakukan? Yaitu dibilas ya, dibilas, kemudian kita cuci dengan sabun dan air mengalir. Nah setelah itu
Setelah dicuci dengan sabun dan air mengalir, kita apalagi? Kita keringkan ya. Kita keringkan lalu masukkan ke dalam alat steril yaitu autoclave. Nah, autoclave itu dia digunakan pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Nah, untuk materi terkait sterilisasi dengan autoclave itu materinya udah pernah di-share ke dalam grup Telegram, teman-teman ya. Jadi anggota grup Telegram itu silakan dibuka-buka lagi. Antara ada di berkas atau di files. Pokoknya kalian cari aja ya di situ. Kalau nggak nemu di file berarti di berkas, teman-teman. Kalau nggak salah aku tuh di berkas ya, dalam bentuk tabel gambar kayak gitu. Nah jadi tuh untuk sterilisasi ada dua ya, sterilisasi kering dan juga basah. Nah, kalau autoclave ini kering, teman-teman ya, sterilisasi secara kering. Jadi begitu alatnya sudah dibilas ya dengan dicuci air dan sabun tadi, dibilas, kemudian dikeringkan ya, kemudian dimasukkan ke dalam autoclave. Nah, satu lagi tuh ada secara DTT ya, direbus ya teman-teman ya. Direbus itu dalam waktu 20 menit ya. Kalau autoclave itu selama 15 menit dengan suhu 121 derajat Celcius. Nah, kalau udah direbus nggak perlu di autoclave lagi ya teman-teman, karena sama-sama steril. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya adalah yang B. Cuci alat dengan sabun dan air mengalir, lalu masukkan ke dalam autoclave pada suhu 121 derajat Celcius nih, selama 15 menit teman-teman. Ya, jadi untuk soal nomor 1 jawabannya adalah yang B. Kayaknya rata-rata nomor 1 pada benar semua ya. Oke, next kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Silahkan dibaca teman-teman. Nah, ini dia soal nomor 2. Kita baca dulu pertanyaannya. Seorang mahasiswa kebidanan sedang mempelajari metode sterilisasi alat ya. Dalam prakteknya dia mengamati bahwa alat yang disterilkan dalam autoclave masih terdapat noda darah kering. Apa kesalahan utama dalam proses sterilisasi tersebut? Nah, ini kayaknya gampang lah. Untuk soal nomor 2 kayaknya bisa jawab semua ya. Untuk soal nomor 2. Nah, ternyata di dalam di dalam autoclave itu masih ada noda darah kering, teman-teman. Yaitu artinya alatnya itu tidak dicuci bersih ya sebelum dimasukkan ke autoclave. Harusnya tuh benar-benar dicuci tuh ya dengan di brush ya teman-teman ya, di brush dengan sabun dan air tadi ya, di proses pencucian. Nah, setelah itu baru dibilas ya. Setelah semuanya benar-benar bersih baru dibilas. Setelah itu dikeringkan. Setelah dikeringkan baru dimasukkan ke autoclave. Jadi nggak ada lagi yang namanya noda darah. Kalau ada noda darah kayak gini artinya kan belum steril itu alatnya ya teman-teman ya, masih banyak bakterinya di situ. Dan artinya ya harus cuci ulang lagi kayak gitu. Jadi untuk soal nomor 2 jawabannya itu adalah yang B. Alat tidak dicuci bersih sebelum disterilkan. Kayaknya nomor 2 ini pada benar semua lah ya. Untuk soal sterilisasi nggak begitu-begitu susah teman-teman ya. Kalian cuma perlu hafalin autoclave itu pada suhu berapa dan lamanya ya. Kemudian perendaman alat tuh SOP-nya gimana aja ya. Berapa lama merendam klorin. Kemudian perbandingannya itu berapa lama. Kemudian kalau secara DTT atau secara direbus itu pada suhu berapa ya. Kemudian berapa lama juga, seperti itu. Nah, jadi untuk soal nomor 2 jawabannya adalah yang B. Lanjut lagi ya ke soal nomor 3. Untuk malam ini ada 6 soal teman-teman. Jadi masih ada 3 soal lagi yang belum kita jawab. Nah, ini terkait pil ya. Pil KB teman-teman. Dan pil KB itu banyak banget. Maksud aku terkait KB itu banyak banget ya waktu ujian dari peserta atau FR, bocoran dari peserta yang udah ujian teman-teman. Jadi buka-buka lagi nih materi terkait kontrasepsinya teman-teman. Kak Alisa, saya belajar di kakak di YouTube, ada beberapa soal bidan masuk pas saya ujian. Oh iya, Kak Alisa udah ujian kakak P3K ya. Skornya berapa Kak Alisa kalau boleh tahu? Congrats ya Kak Alisa ya, semoga tahun ini lolos ya untuk P3K-nya. Dan teman-teman yang lain semangat terus ya supaya nanti dapat hasilnya maksimal juga. Lanjut ke soal nomor 3 nih. Jawabannya apa? Ada yang B, ada yang D juga. Paling banyak di sini jawabannya apa ya? Paling banyak kayaknya B ya. Oh, B dan D nih kayaknya banyak. Skor saya 420 Kak, tinggal tunggu pengumuman aja. Semoga lulus ya Kak Alisa ya, dan semoga yang lain juga bisa dapat nilai kayak Kak Alisa ataupun lebih tinggi lagi ya teman-teman ya. Pokoknya raih nilai setinggi-tingginya biar kalian lulus kayak gitu. Lanjut ke soal nomor 3 nih.
Silakan dijawab. Nah, jadi di sini ibunya minum pil KB ya, pil KB kombinasi. Nah, tetapi si ibunya itu lupa nih, lupanya udah 3 hari. Lupa 3 hari turut-turut di minggu kedua siklus. Nah, sebaiknya yang dilakukan untuk mencegah kehamilan apa? Nah, jadi kalau misalnya dia lupa minum pil KB 2 hari turut-turut, itu kan harus minum 2 tablet jadinya ya, teman-teman ya, minum 2 tablet. Kalau 3 hari lupa, apakah harus minum 3 tablet? Atau misalnya 4 hari lupa, apakah harus minum 4 tablet? Nah, untuk minum langsung sebanyak lebih dari 2 tablet itu tidak disarankan ya teman-teman ya, karena pil KB itu efek sampingnya memicu mual. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya pil KB ini dikonsumsi terlalu berlebihan, itu bisa menyebabkan mual pada ibunya, bahkan muntah ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi tidak disarankan lebih dari 2 tablet untuk jika lupa minum pil KB ya. Nah, jadi kira-kira apa nih? Kalau yang A, melanjutkan pil seperti biasa tanpa tindakan tambahan. Kemudian yang B, mengonsumsi pil darurat dan melanjutkan pil kombinasi. Kemudian yang C, menghentikan pil dan menggunakan metode kontrasepsi lain. Kemudian yang D, mengonsumsi 2 pil sekaligus selama 3 hari berturut-turut untuk menggantikan dosis yang terlewat. Nah, kira-kira yang mana nih? Apakah B atau D, teman-teman? Banyak banget di sini yang jawab B ya, tapi ada juga yang jawab D. Kira-kira apa nih, teman-teman yang alasannya jawab B atau D, alasannya apa nih? Nah, jadi kalau misalnya lupa minum pil KB ya teman-teman, dia tetap harus lanjutin pil kombinasinya atau pil KB-nya, tapi dibantu dengan alat kontrasepsi lain. Contohnya apa? Kondom ya, misalnya teman-teman ya, supaya untuk mencegah kehamilan tersebut kayak gitu. Nah, tapi di pilihannya itu teman-teman gak ada menambahkan kontrasepsi lain di sini. Jadi gimana tuh? Sebenarnya soal-soal ujiannya ya, peserta tuh banyak bingung soal kayak gini teman-teman. Jadi rata-rata kata teman-teman yang udah ujian, itu soalnya lebih susah daripada tahun kemarin ya. Aku kasih bocoran aja teman-teman. Soalnya itu lebih susah daripada tahun kemarin ya. Tapi ada beberapa FR-nya juga yang sama, atau mungkin tergantung paket soal ya teman-teman ya. Paket soal itu beda-beda. Ada yang dapat gampang, ada yang dapat susah banget, dan ada juga yang katanya soalnya rata-rata itu bukan soal kebidanan, tapi lebih ke soal keperawatan dan kedokteran teman-teman. Jadi banyak-banyaklah berdoa ya biar dapat soal yang gampang-gampang teman-teman. Benar, soalnya di luar nurul ya. Aku dapat gampang Kak. Iya, jadi itulah aku bilang tadi. Tiap orang itu beda-beda paket soalnya. Ada yang gampang, ada yang susah ya, ada yang susah banget kayak gitu. Jadi perbanyaklah berdoa, guys. Jiwa juga ada masuk info. Iya, soal jiwa ya, soal kebidanan itu ada ya. Kalau nggak salah aku bunyinya itu ya, bagaimana penanganan ibu hamil yang ingin infartu di RSJ ya. Kalau nggak salah aku bunyinya kayak gitu. Nah, itu ya. Kita nggak pernah belajar bagian kejiwaan ya, jadi harus belajar kejiwaan juga. Mungkin jangan-jangan ada juga tuh skor untuk menilai kejiwaan ibu hamil ya. Itu udah pernah aku bahas sebelumnya, dan di kuis-kuis aku banyak banget terkait skor ya, alat yang digunakan untuk menilai kejiwaan pada ibu hamil, ibu nifas kayak gitu. Koma skor ya, kemudian GCS juga keluar kayak gitu. GCS udah pernah aku bahas, dan itu udah pernah aku share di dalam YouTube aku teman-teman. Jadi yang ketinggalan silakan dibaca lagi. Kemudian itu pasien dengan depresi GCS-nya berapa ya. Kalau ditanya soal kayak gitu, itu harus tahu dulu tuh kira-kira bagaimana respon EVM-nya ya. Nggak bisa aku bilang oh ini CM nih, oh ini somnolen nih, nggak bisa ya. Harus tahu dulu berapa nilai EVM-nya teman-teman kayak gitu. Soal NGT ya ada juga ya untuk soal NGT. Nah teman-teman bisa catat aja ya, bisa dirangkumin di kertas cer-cer kalian. NGT itu ada juga keluar teman-teman ya, FR bocorannya. Kalau nggak salah aku itu terkait bagaimana cara pemasangan NGT. Jadi untuk pemasangan NGT itu kan ada diukur ya teman-teman ya. Jadi nggak sembarang masuk aja itu selang ke lambung, tapi ada pengukuran seperti itu dari hidung ya, kemudian nanti ke telinga, kemudian baru dilanjutkan ke bagian lambungnya teman-teman. Di situ ada cara-cara pengukurannya dan udah pernah aku share ya sebelumnya untuk pemakaian
NGT. Kemudian ada juga pertanyaan kapan NGT itu bisa dipakai kan untuk pasien apa aja kayak gitu. Dan untuk GCS ya, pasien apa aja yang tidak bisa dilakukan penilaian GCS. Itu banyak banget pokoknya teman-teman ya. Banyak banget. Pneumonia, Z-score, diare ya itu benar. Pneumonia itu ada di penanganan MTBS ya. Diare juga ada di MTBS teman-teman. Jadi bagi kalian ya yang punya buku MTBS-nya silakan dibuka-buka lagi. Bagaimana penanganan pneumonia ya pada anak. Kemudian diare ya. Diare itu ada penanganannya dan penanganannya itu beda-beda tiap klasifikasi. Ya, jadi ada diare tanpa dehidrasi, kemudian dehidrasi ringan sedang, kemudian diare dengan dehidrasi berat, kemudian ada disentri juga. Dan itu masing-masing klasifikasinya beda-beda penanganan, teman-teman. Dan di diare itu ada terapi A, B, dan C, teman-teman. Jadi silakan dibaca-baca lagi untuk MTBS ya. Karena kalau nggak salah aku ada yang dapat soal MTBS diare itu ada sampai 5 nomor dan itu lumayan banget ya. Kalau benar semua kan 5 kali 5 itu 25 skornya, teman-teman. Kak, detailnya ada di-share kan, Kak? Ada, untuk MTBS sudah pernah di-share kok ya. MTBS tuh awal-awal sekali aku share materinya. Jadi silakan dicari lagi ya, materinya itu ada di files Kakak Miwa Soleha. Apgar score tuh pasti ada teman-teman di setiap ujian tuh. Apgar score ada, mau di ujian UKOM, ujian P3K, SKB Bidan ya. Kemudian ujian masuk tes kampus mungkin tuh juga ada Apgar score, teman-teman. Kalau ikut bimbel kakak ini auto lulus bisa jawab asal rajin belajar. Bener Kak Diana. Jadi tuh FR ya, terutama untuk anggota grup Telegram ya, kan itu sering banget tuh di share FR-nya. Kadang adminnya juga dibalesin ya pembahasannya. Itu dicatat, dirangkum ya, jangan cuma dibaca doang atau dibaca udah lupa tapi nggak dirangkum ya. Itu nggak inget. Nanti nggak inget tuh, jadi harus dicatat, dirangkum ya, apa aja yang keluar, kemudian pembahasannya apa aja. Kemudian misalnya ada pertanyaan tentang NGT nih, kita nggak tahu NGT yang ditanyain apa kayak gitu kan. Ya udah, coba kita pikirin NGT itu biasanya apa aja sih, cara pemasangan ya, kemudian pasien apa aja yang boleh dipasang NGT kayak gitu. Nah, kemudian pengukurannya itu bagaimana kayak gitu, SOP pemasangan NGT itu bagaimana. Jadi dari misalnya FR-nya NGT itu kita harus cabang-cabang pemikirannya, teman-teman. Kayak gitu. Aku dulu waktu SKB belajarnya kayak gitu sistemnya. Jadi sengaja aku bikin kayak mind mapping ya, kayak dicabang-cabangin biar tahu nih ya apa-apa aja kayak gitu. Kalau misalnya di soal ditanyain itu aku udah tahu jawabannya apa. Kayak itu. Jadi jangan manja, teman-teman. Belajarnya itu jangan manja ya. Maksud manja itu apa yang dikasih kayaknya penanganan NGT, ya udah semuanya baca penanganan NGT aja, tapi cara pengukurannya nggak dibaca. Nah, itu nanti waktu ujian keluar kalian nggak tahu. Jadinya malah kalian bilang nggak ada FR satupun yang keluar ya, kayak gitu. Itu salah, teman-teman. Jadi harus dicabang-cabangin lagi kayak gitu. Fiksasi kateter perempuan. Nah, untuk kateter itu ada juga ya bagaimana ya jenis kateter yang harus dipasang pada ibu nifas yang tidak bisa BAK. Nah, itu kateter apa jenisnya, teman-teman? Itu ada waktu ujian P3K. Oke, kita balik lagi ke soal ya. Tadi aku cuman sharing-sharing aja, bocoran-bocorannya itu banyak banget aku pokoknya dapat, dan semua bocoran itu udah pernah aku share di dalam grup Telegram, bahkan udah aku pin, teman-teman ya. Jadi yang udah dipin itu dicatat lagi. Kayak gitu ya, apalagi anggota yang baru bergabung ya, itu kalian silahkan scroll ke atas tuh, banyak banget teman-teman ya, jangan kalian baca yang baru-baru aja, nanti kalian ketinggalan. Oke, soal nomor 3, kira-kira apa nih? Ini dia mengalami lupa haid selama 3 hari ya. Lupa minum pil selama 3 hari turut-turut di minggu kedua siklus ya. Kemudian cara untuk mencegah kehamilan. Ada yang B, ada yang D. Kalau yang B itu minum pil darurat ya. Kalau minum pil darurat itu berapa tuh? Nah, pil darurat ini keluar waktu ujian. Yang ditanyakan adalah dosis minum pil darurat. Nah, jadi satu pil darurat itu isinya kan levonorgestrel ya, teman-teman ya. Nah, untuk pil darurat satu tabletnya itu mengandung 0,75 levonorgestrel. Nah, untuk pil kondar atau kontrasepsi darurat itu isinya 2 biji ya. Dan minumnya itu harus 2 tablet sekaligus. 2 tablet dalam 12 jam, teman-teman, pasca berhubungan seksual, teman-teman ya, seperti itu. Baca-baca lagi dosis pil darurat. Nah, kemudian pil darurat ya, atau pil kontrasepsi darurat itu ada lagi dengan estrogen tinggi ya, kemudian atau dengan dosis tinggi dan dosis rendah itu ada lagi, dan itu udah pernah dibahas di grup Telegram, teman-teman. Nah,
Jadi jawabannya yang mana nih? Kalau mengonsumsi pil darurat, dia harus minum 2 tablet ya. 2 tablet dalam 12 jam setelah melakukan hubungan seksual kayak gitu. Dan melanjutkan pil kombinasi. Nah, jadi pil kombinasinya itu tetap dilanjutkan, jangan stop. Kalau yang C itu menghentikan pil dan menggunakan metode kontrasepsi lain. Nah, tadi yang aku bilang tuh maksudnya ya, kalian tetap lanjutin pil KB, pil kombinasinya tetap dilanjutin. Tapi di samping itu kalian gunain tambahan metode kontrasepsi lain. Contohnya adalah kondom, kayak gitu teman-teman ya. Nah, kemudian kira-kira bakal keluar nggak ya selain Postinor? Kemungkinan bisa aja keluar ya, Kakak Bucket Jember ya. Karena apa namanya, kode soal ataupun paket soal tiap orang tuh beda-beda dan kayaknya kayak apa ya, kayak tebak-tebak berhadiah gitu ya soal-soal paketnya. Gak bisa kita prediksi, tapi yang penting belajar aja teman-teman. Nah, kalau yang D mengonsumsi 2 pil sekaligus sama 3 hari. Jadi kalau untuk yang D itu 2 pil sekaligus sama 3 hari berturut-turut nih untuk menggantikan dosis yang terlewat. Kira-kira yang mana nih? Bingung ya? D atau B teman-teman? Minum pil darurat bisa nggak? Kalau untuk mengonsumsi pil darurat bisa nggak? Ini keluar soalnya. Oh iya, kakak yang udah ujian dapat ya soal ini. Minum pil darurat itu maksimal berapa hari sih boleh minum pil darurat? Tapi di soal itu nggak ada dibilang ya, dia itu habis berhubungan seksual, dia nggak ada bilang, dia cuman bilang lupa minum pil. Dia cuma bilang lupa minum pil teman-teman. Jadi pil KB itu sehari tidak boleh sampai 4 atau 3 ya. Jadi sehari itu tidak boleh lebih dari 2 tablet karena bisa memicu mual ya, muntah teman-teman. Karena efek sampingnya itu kalau terlalu banyak. Jadi mana nih? Kalau pil darurat bisa diminum batasnya berapa lama? Nah, itu ada juga ya di soal ujian. Batas minum pil KB darurat ya pasca berhubungan itu berapa jam teman-teman? Ada yang 72 jam, ada yang 5 hari ya, itu tergantung lagi dari dosis atau jenis pil kontrasepsi daruratnya. Itu ada yang 72 jam, ada yang 5 hari, tapi tergantung lagi sama dosis dan juga jenis ya kandungan yang ada di dalam pil kontrasepsi. Tapi rata-rata 72 jam ya atau 3 hari teman-teman. Nah, jadi untuk soal nomor 3 itu jawabannya adalah yang B ya. Mengonsumsi pil darurat ya teman-teman ya untuk mencegah kehamilan tadi dan melanjutkan pil kombinasi. Jadi pil kombinasinya tidak perlu di stop tapi dilanjutkan aja pil kombinasinya teman-teman ya. Nah, jadi dia menggunakan kontrasepsi lain yaitu pil darurat kayak gitu. Jadi untuk soal nomor 3 jawabannya adalah yang B. Next kita lanjut lagi ya ke soal nomor 4 teman-teman. Nah, silakan dijawab untuk soal nomor 4. Nah, ini terkait anemia, teman-teman. Untuk soal nomor 4 itu terkait anemia pada remaja. Silakan dibaca dulu untuk remaja, teman-teman. Seorang remaja putri dengan anemia ringan HB 10 gram per DL datang ke klinik untuk konsultasi. Kemudian setelah dilakukan wawancara, diketahui ia tidak rutin mengonsumsi makanan kaya zat besi. Berdasarkan pedoman WHO, berapa dosis suplementasi tablet FE yang tepat untuk kasus ini? Nah, jadi tuh untuk dosis zat besi pada remaja itu beda-beda ya. Untuk penanganan anemia itu berapa dosis FE-nya. Kemudian untuk pengobatan ya, terutama anemia ringan, sedang, berat itu beda-beda teman-teman dosisnya. Nah, yang ditanyakan di sini adalah remaja putrinya sedang mengalami anemia ringan yaitu HB 10 gram. Nah, anemia pada wanita tidak hamil atau wanita biasa ya teman-teman dikatakan anemia apabila kurang dari 12 gram per DL. Sedangkan pada ibu hamil dikatakan anemia apabila kurang dari 11. Nah, jadi di sini masuk ke anemia ringan yaitu HB-nya 10 gram per DL. Kira-kira zat besi yang diperlukan berapa nih dosisnya teman-teman? Ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada yang jawab C. Kalau yang A itu 60 mg ya, 60 mg itu setara dengan 1 tablet teman-teman. Jadi 1 tablet FE itu isinya 60 mg per hari selama 1 bulan. Nah, kemudian ada 60 mg zat besi 2 kali seminggu selama 3 bulan.
Kemudian 60 mg zat besi per hari selama 3 bulan ya. Kemudian 30 mg zat besi per hari selama 6 bulan. Kalau 30 mg zat besi ini jadi setengah ya teman-teman ya. Setengah tablet nih jadinya. Ingat, ini dosis pengobatan ya, bukan dosis pencegahan. Jadi pengobatan dan pencegahan itu beda teman-teman. Di sini remajanya sedang mengalami anemia. Nah, kira-kira apa nih teman-teman? Apakah dosis kalau anemia kalau pencegahan ya. Jadi kan yang namanya remaja putri itu kan pasti ada haid tiap bulan ya teman-teman. Kalau haid tiap bulan itu kan keluar darah. Nah, itu tuh yang harus diganti teman-teman, yaitu dengan minum tablet tambah darah untuk mencegah anemia kayak gitu. Nah, untuk mencegah anemia. Jadi kalau seperti itu dosis pencegahan yaitu namanya ya pencegahan terjadi anemia itu berapa kali berapa teman-teman. Minumnya itu berapa teman-teman. Dapat soal ini waktu ujian Kak. Iya, jadi soal-soal ini itu benar-benar ada di dalam ujian P3K ya. Dan rata-rata tuh banyak banget yang dapat terkait dosis FE ya pada anak remaja. Pada ibu hamil tuh banyak banget. Ya, kalau pencegahan 2 kali seminggu ya, kemudian diobservasi lagi ya. Itu selama 3 bulan. Ini adalah pencegahan. Kalau pengobatan teman-teman. Kalau pengobatannya berapa? Ini pencegahan ya. Kalau pengobatan berapa? Mbak, grup Telegram sudah dihapus Kak? Soalnya masih aktif Kakak Nurani. Mungkin Kakak Nurani ada ini ya, nekan-nekan atau keklik link bodong kali ya. Jadi bisa kehack itu Telegramnya, kemungkinan kehack Telegram Kakak. Jadinya tiba-tiba kehapus atau hilang dari grup kayak gitu. Jadi teman-teman pokoknya kalau misalnya ada yang share link bodong itu please jangan banget di klik atau ditekan-tekan ya teman-teman, karena itu berusaha untuk ngehack Telegram kalian dan itu ngeri banget teman-teman. Dan salah satunya tuh banyak yang tiba-tiba ke log out dari Telegramnya dan nggak bisa lagi terhubung dengan grup tele kita teman-teman ya. Nah, berapa nih? Pencegahan untuk tablet oh ya sorry teman-teman ya, untuk pencegahan ya itu 1 kali teman-teman, 1 kali seminggu ya selama 3 bulan. Jadi untuk pencegahan untuk tablet FE itu diminum 1 kali seminggu aja, jangan tiap hari ya, karena emang bikin mual banget nih tablet FE ya teman-teman ya. Yang tiap hari itu hanya untuk ibu hamil, tapi kalau untuk remaja itu 1 kali seminggu ya selama 3 bulan ya teman-teman ya. Nanti baru dicek lagi tuh HB-nya apakah turun atau tetap normal. Nah, kalau untuk pengobatan itu adalah 1 kali per hari selama 3 bulan teman-teman ya. Jadi untuk soal nomor 4 ya, di sini kan anemia ringan. Nah, jadi pengobatannya untuk minum zat besinya itu adalah 1 kali atau 60 mg zat besi per hari selama 3 bulan. Jadi untuk soal nomor 4 jawabannya adalah yang C ya. Kalau pencegahan itu tadi 1 kali seminggu selama 3 bulan teman-teman ya. Sorry. Nah, untuk pengobatannya itu 1 kali 1 selama 3 bulan. Jawabannya adalah C untuk nomor 4. Next, lanjut ke soal nomor 5 guys. Masih ada 1 soal lagi. Nah, seorang remaja putri tanpa anemia. Nah, jadi di sini dia tanpa anemia nih. Rutin diberikan tablet FE melalui program kesehatan sekolah. Namun, ia sering mengeluhkan mual setelah mengonsumsi tablet tersebut. Apa langkah terbaik untuk memastikan ia tetap mendapatkan suplementasi zat besi? Dia mual, teman-teman. Ya, FE itu salah satu efek sampingnya bisa memicu mual. Atau di sini ada yang pernah minum tablet FE tapi nggak mual. Kalau aku mual banget teman-teman habis minum tablet FE. Karena pernah HB aku 7, terus aku konsumsi tablet FE dan itu
bikin mual banget. Abis minum aku auto muntah. Beneran serius. Di sini muntah juga nggak, atau mual deh abis konsumsi tablet FE. Sama Kak, mual terus. Iya asli mual ya teman-teman, kayak bau-bau besi gitu loh, besi karat. Padahal udah dibantu telan juga itu, tapi masih kerasa besi karatnya. Lanjut ke soal nomor 5 ya. Nah ini jadi remaja putrinya nggak ada anemia teman-teman ya. Berarti kan dia pakai dosis apa tadi? Dosis pencegahan. Kayak gitu. Nah jadi untuk dosis pencegahan itu bisa diberikan 1x1 dan 2x1 teman-teman. Itu ada ya materinya ya, aku baca di materi untuk pengobatan itu bisa 1x1 ataupun 2 kali seminggu ya, 1 kali seminggu atau enggak 2 kali seminggu teman-teman untuk pencegahan ya. Nah kira-kira apa nih langkah terbaik untuk memastikan ia tetap mendapatkan suplementasi zat besi? Kalau yang A, mengurangi dosis menjadi 30 mg zat besi per hari ya. Jelas-jelas dia mual ya teman-teman ya, jadi nggak bisa diberikan tiap hari. Nah kemudian yang B, memberikan tablet FE 2 kali seminggu daripada setiap hari. Kemudian yang C, memberikan tablet FE bersama susu. Nah FE tidak boleh diminum barengan dengan susu, karena apa? Bisa menghambat penyerapan si zat besinya. Jadi FE itu disarankan minum dengan vitamin C, bisa dengan jus jeruk, lemon ya teman-teman ya, tidak disarankan dengan susu, kopi, teh, karena di situ bisa ada kandungan yang ada di susu, teh, dan kopi itu menghambat penyerapan zat besi. Jadi nanti tablet FE-nya sia-sia aja teman-teman ya. Nah jadi yang C itu nggak boleh. Kemudian yang D, mengganti tablet FE dengan suplemen multivitamin. Nah kira-kira suplemen multivitaminnya apa yang bisa diganti nih untuk mencegah anemia? Suplemen multivitaminnya apa? Yang sama halnya dengan FE untuk mencegah anemia. Kalak itu kalau misalnya pasiennya kalak itu untuk kalsium ya teman-teman ya. Neurobion. Apa teman-teman? Kalak ya, kalak kalsium. Sangobion. Sangobion itu isinya FE juga teman-teman ya, untuk zat besi juga teman-teman. Etabion tuh juga, sangobion, etabion itu isinya juga zat besi teman-teman ya. Kalau asam folat tuh memang bukan zat besi isinya ya, isinya itu asam folat. Tapi asam folat itu untuk yang ada defisiensi asam folat. Jadi misalnya tuh misal ya teman-teman ya, misalnya nih pasien datang dengan anak remaja deh, pasien anak remaja datang ya dengan HB-nya misalnya 8 nih, kemudian artinya itu kan anemia ya. Nah bidannya memberikan terapi FE, kemudian dilakukan lagi pemantauan ulang bulan depannya, ternyata HB-nya nggak kunjung naik. Nah itu perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan, apa jangan-jangan pasiennya thalassemia atau hemofilia teman-teman, kita nggak tahu ya, ataupun jangan-jangan defisiensi asam folat seperti itu. Nah misalnya udah ketahuan nih ternyata pasiennya defisiensi asam folat, maka harus diberikan FE dan juga asam folat kayak gitu. Nah jadi kira-kira untuk soal nomor 5 apa? Dia nggak ada anemia ya, cuman keluhannya itu mual tiap minum obatnya. Jadi gimana tuh cara kita untuk mengatasi ya hal tersebut, dengan catatan si pasien atau si anak remaja ini tetap bisa mengonsumsi zat besi, yaitu dengan memberikan tablet FE 2 kali seminggu ya, daripada setiap hari. Nah kalau setiap hari ini tadi pengobatan ya, sedangkan si pasiennya itu tidak anemia teman-teman ya. Jadi untuk pemberian tablet FE itu disarankan 2 kali seminggu ya, jika pasiennya ada keluhan mual seperti ini. Jadi untuk soal nomor 5 ya, jawabannya adalah yang B teman-teman. Lanjut ke soal nomor 6 teman-teman ya. Lanjut ke soal nomor 6, silahkan dibaca. Ini soal yang terakhir ya, silahkan dibaca teman-teman. Dari 5 soal tadi ada yang masih benar semua enggak? Atau udah pada yang salah nih? Silahkan lanjut ke soal nomor 6.
Seorang ibu hamil trimester kedua diagnosis anemia sedang ya dengan HB 8,5 gram per DL. Bidan akan memberikan tablet Fe sebagai bagian dari terapi. Berapa dosis suplementasi zat besi yang sesuai? Nomor 6 nih kayaknya gampang lah ya, kayaknya udah ketebak semua nih untuk soal nomor 6. Nah, ini ibu hamil teman-teman ya, anemia pada ibu hamil. Dia HB-nya itu adalah 8,5 gram. 8,5 gram itu masuk ke anemia sedang. Jadi teman-teman ada juga yang udah ujian itu dapat klasifikasi anemia. Jadi anemia ringan itu skornya nilainya itu dari berapa ke berapa. Kemudian anemia sedang itu nilainya dari berapa ke berapa. Dan itu udah pernah aku share ya semuanya di dalam, udah pernah aku jawab di dalam grup tele. Ya, jadi para anggota silahkan dicatat tuh setiap kali misalnya kalau dijawab pertanyaannya kayak gitu. Nah, 8,5 gram itu masuk ke anemia sedang. Kalau ibu hamil dengan anemia sedang ya, itu penanganannya gimana? Minumnya. Jadi ya, ibu hamil disarankan minum tablet Fe itu ada 1 kali 1. Ya, 1 tablet itu adalah 60 mg, artinya 60 mg per hari. Nah, kemudian kalau misalnya anemia sedang, teman-teman, itu diberikan terapi 2 kali 1. 2 kali 1 itu artinya 120 mg ya, 60 kali 2, 120 mg. Nah, kalau misalnya anemia berat atau kurang dari 7, itu harus rujuk dan butuh transfusi darah, teman-teman ya. Transfusi darah. Ini kalau untuk anemia berat. Ya, seperti itu. Nah, karena di sini anemia sedang, maka pemberiannya adalah 2 kali 1, yaitu 120 mg zat besi per hari ya, hingga kadar HB-nya itu membaik. Nah, ini diceknya 1 bulan ke depan atau 4 minggu lagi baru dicek lagi HB-nya apakah mengalami kenaikan atau malah jadi turun kayak gitu. Nah, kalau misalnya HB-nya udah baik ya, maka kita lanjutkan 60 mg per hari atau 1 kali 1 tablet. Lanjutan seperti dosis biasa, teman-teman. Jadi untuk soal nomor 6 jawabannya adalah yang C. Nah, teman-teman udah pada benar berapa nih? Ada yang benar semua nggak? Atau yang salah 1, salah 2? Untuk soal nomor 6 jawabannya adalah C ya. Dan buat teman-teman yang ketinggalan bergabung ke dalam live aku ya, nanti besok aku upload ulang live-nya di YouTube aku ya, teman-teman. Jadi yang belum di-subscribe silahkan di-subscribe dulu. Dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update info terbaru dari aku, teman-teman. Ya, jadi yang ketinggalan silahkan ditonton ulang live-nya besok aku up, besok pagi atau besok siang di YouTube aku ya. Yang belum subscribe silahkan di-subscribe. Dan buat teman-teman yang misalnya masih mau bergabung ke dalam grup tele, itu masih bisa banget, teman-teman. Kalau yang misalnya teman-teman yang udah mepet tuh, pelajari aja FR dan bocoran ya, karena pasti ada beberapa soal yang keluar juga. Dan materi di grup Telegram itu banyak banget, teman-teman, udah semua di-share. Dan cara gabungnya ya, kalau kalian mau gabung silakan WA aja admin 1 khusus bidan. Kalau misalnya tidak terhubung ke WA-nya, kalian boleh DM aja di Instagram Lolos ASN, dan juga jangan lupa di follow Instagram Lolos ASN biar kalian dapat update info terbaru dari aku. Dan juga jangan lupa di follow akun TikTok aku supaya kalian gak ketinggalan jam-jam live aku itu jam berapa aja. Karena jam live aku tuh aku selalu share di story TikTok dan juga IGS Lolos ASN, teman-teman. Oke, segitu aja ya. Alhamdulillah selalu mengikuti bimbel kakak. Aku lulus tahun 2023. Congrats ya buat Kak Desi ya. Selamat ya. Dan juga semoga teman-teman yang lain bisa mengikuti kayak kakak Humaira ya, teman-teman ya. Kak Desi Humaira. Oke, segitu aja. Thank you so much buat kalian yang udah bergabung ke dalam live TikTok aku. Besok kita lanjut lagi live jam seperti biasa, seperti malam ini lah ya, jam 7.30. Oke teman-teman, segitu aja dari aku. Terlebih kurang aku mohon maaf. Sampai jumpa di besok. Bye-bye.